PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Nah, jadi syarat-syaratnya itu pimpinan untuk memberikan cuti tahunan itu sebenarnya minimal selama 1 tahun itu dia bekerja secara terus-menerus, jadi nggak ada izin, nggak ada ini. Ini salah satunya untuk sebagai pimpinan mempertimbangkan. Terus lamanya hak atas cuti tahunan 12 hari kerja. Nah, ini bahasa aturan ya, bukan kebijakan. Kemudian permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling kurang 1 hari kerja. Nah, dengan bahasa yang paling kurang 1 hari kerja, ini menggugurkan izin. Jadi yang dulu ada namanya edaran izin pegawai. Jadi izin itu dulu 2 atau 3 hari maksimal. Nah, sekarang namanya izin sebenarnya sudah tidak ada, sehingga kita tidak pernah mengarsipkan atau mengarsipkan namanya izin sebenarnya. Paling yang berjalan sekarang lisan ya. Gitu. Nah, karena 1 hari kerja sekarang itu sudah bisa diberikan cuti, dikeluarkan cuti. Jadi kalau dulu kan tidak 1 hari kerja masuknya kategorinya izin. Kemudian untuk menggunakan atas cuti tahunan, PNS atau CPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan. Nah, jadi supaya tidak bentrok dengan teman-teman, sebenarnya jangan sifatnya dadakan mengajukan cuti itu. Ya, sampai dari Pak Hasan mungkin bisa 2-3 hari sebelum ini udah mengajukan permohonan cuti. Gitu. Terus dalam hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit, nah, yang tadi sempat singgung, berhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender. Tapi tadi yang saya sampaikan, yang sulit ini yang seperti apa? Gitu. Yang sulit itu. Jadi kalau cuma jarak sini Medan, sini Ambon, sini Papua misalnya, yang masih ada ini itu belum masuk kategori yang sulit ini. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan. Nah, ini pertanyaan Mas Sugito tadi, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi kalau tahun ini kita nggak ngambil, misalnya tahun depannya ngambil, itu penambahan atas cutinya itu 6 hari, jadi 18 hari dengan tahun yang sedang berjalan itu. Gitu. Terus hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan, ya. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Jadi kalau tahun ini kita ngambil cuti, di tahun berikutnya masih ada 6 hari kerja yang bisa digunakan. Oke, geser lagi deh. Kalau 2 tahun kita nggak ngambil, tapi di tahun ketiganya kita ngambil, itu kita berhak 24 hari kerja. Jadi 2 tahun nggak ngambil, di tahun ketiga kita ngambil, tahun berjalan itu secara aturan 24 hari kerja. Iya,
Jadi kurang waktu dengan tahun yang ketiga ini. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Satu contoh, Bu Desi mengajukan cuti. Nah, sudah berjalan nih bicara sudah sampai Ponti. Tiba-tiba ditelepon sama kantor karena keperluan kantor misalnya sifatnya harus dikerjakan saat itu juga. Nah, Bu Desi walaupun saat itu sedang cuti itu harus kewajiban kembali. Nah, sisa cutinya itu ditangguhkan. Jadi 12 hari misalnya diambil mau di tahun berikutnya itu tidak mengurangi dengan jumlah cuti yang diajukan. Misalnya kalau 12 hari, ya 12 hari lah dia nambahnya di tahun keduanya itu. Itu kalau bedanya kalau cuti yang misalnya dalam kepentingan dinas ya. Yang kemudian hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya. Dalam tahun berikutnya selama 24 hari termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi kalau ditangguhkan karena alasan dinas dia tidak mengurangi hak itu. Jadi kalau misalnya 12 hari di tahun keduanya itu tetap menambah 12 hari. Jadi 24 hari. Beda dengan yang setahun itu memang tidak ngambil dengan kita ngambil tahun kedua. Jadi itu penambahan cuma 6 hari. Dalam hal PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan dapat ditangguhkan penggunaannya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Ini juga sama. Yang ngambil cutinya misalnya separuh-separuh gitu kan. Itu bisa dalam alasan dinas bisa ditangguhkan. Bisa diambil di tahun berikutnya. Kemudian hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dihitung penuh dalam tahun berikutnya. Jadi kenapa saya perlu namanya di TU itu monitoring cuti. Nah ini tugasnya Bang Wawan ini Bang Wawan kurang ini. Nah nanti ke depannya tolong untuk cuti Wan benar-benar punya datanya. Jadi siapa-siapa bila perlu punya targetnya namanya si A si B yang belum pernah cuti yang udah sering. Nah itu sebagai monitoring kita nanti evaluasi. Nah bedanya di aturan lama dengan baru, kalau dulu guru itu tidak mendapatkan cuti, cuti tahunan karena kalau untuk profesi guru itu banyak liburnya, misalnya ngikut libur pembelajaran sehingga hak cutinya itu tidak ada waktu itu. Tapi dengan yang baru itu untuk profesi guru itu masih berhak atas dapat terhadap cuti tahunan. Gitu. Nah ini kurang lebih pemahaman terkait cuti tahunan ya. Jadi memang antara bicara hak, bicara ini ternyata ada satu pasal yang memang tidak tertuang di sini. Jadi ada aturan yang apa sih terkait cuti ini gitu.
Jadi ada poin bahwa tadi pertimbangan memberikan cuti ini dan itu. Jadi memang kalau sudah digarisbawahi ditentukan dengan kemampuan operasional itu ya disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang semestinya gitu. Tapi bagaimana caranya mensiasati supaya Bapak ini dapat 12 hari kan gitu. Nah, itu yang perlu dipikir itu. Gitu. Jadi semua itu perlu mekanismenya disiasati. Tapi sebelum kita bicara 12 hari yang berjalan sekarang, saya pengen tahu nih, gitu. Nanti yang 6 hari itu dari munculnya seperti apa gurunya kan gitu. Nah mungkin kayak Pak Sukito mungkin tahu, nah, nanti atau yang lain juga mungkin sebenarnya tahu gitu kan. Nah inilah yang nanti saya akan diskusikan dengan Bapak Bandara sehingga muncul 6 hari ini referensinya apakah mengacu kemampuan kekuatan operasional ataukah memang alasan-alasan lain ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya terkait cuti. Intinya saya menyampaikan hak Bapak-bapak semua sama secara aturannya. Ya kita 12 hari ini sama. Yang membedakan ini sebenarnya cuma status, kalau hak segala ini sama. Mungkin itu Bapak-bapak ya terkait cuti tahunan yang secara singkat yang bisa saya sampaikan.